tradisional merupakan salah satu jalur utama yang masih banyak digunakan oleh masyarakat di Aceh Barat ini. Namun, penanganan ikan di pasar tradisional umumnya masih sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan, sehingga berpotensi mempercepat penurunan mutu ikan. Salah satu lokasi yang masih menjadi pusat distribusi ikan di wilayah Melabo adalah Pasar Ikan Ujung Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Observasi ini dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 dengan tujuan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi penanganan ikan segar di pasar tersebut, mulai dari proses distribusi, penyimpanan, hingga penjualan kepada konsumen. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ikan-ikan yang dijual di Pasar Ikan Ujung Baro umumnya berasal dari Banda Aceh dan Melabo. Didistribusikan menggunakan cool box berisi es batu. Namun setelah sampai di pasar, ikan diletakkan di atas meja beralaskan terpal tanpa tambahan es. Hanya disiram dengan air biasa saja. 3 jenis ikan dipilih sebagai sampel, yaitu ikan bandeng, ikan sarden, dan ikan dencis. Penilaian mutu ikan dilakukan menggunakan metode Quality Index Method atau QIM dengan menilai beberapa parameter seperti kejernihan mata, warna insang, bau, dan tekstur pada ikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa ikan bandeng dan sarden memperoleh total skor 3 dengan penurunan mutu terlihat pada mata, insang, dan bau. Sedangkan ikan dencis memperoleh skor 3 dengan penurunan mutu pada mata dan bau. Meski masih layak dikonsumsi, kondisi ini menunjukkan adanya awal penurunan mutu yang perlu segera ditangani. Dari hasil observasi dan penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama penurunan mutu ikan di pasar, yaitu yang pertama itu ada paparan suhu tinggi. Setelah dikeluarkan dari cool box, ikan dibiarkan di area terbuka tanpa pelindung, bahkan terkena sinar matahari langsung, sehingga suhu ikan meningkat dan mempercepat proses kerusakan. Dan yang kedua itu ada praktik penanganan yang kurang higienis. Penjual tidak menggunakan sarung tangan saat menyentuh dan menyiram ikan, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi mikroorganisme dari tangan ke permukaan ikan. Kombinasi dari kedua faktor ini mempercepat penurunan mutu ikan. Terlihat dari perubahan warna insang, bau amis yang lebih kuat, dan kejernihan mata yang berkurang. Kerusakan mutu ikan yang diamati di lapangan dapat dijelaskan melalui teori oksidasi lipid dan pembentukan histamin. Oksidasi lipid merupakan proses kerusakan lemak yang terjadi pada ikan berlemak seperti bandeng dan sarden akibat paparan suhu tinggi dan udara terbuka. Proses ini menghasilkan senyawa seperti aldehida dan keton yang menyebabkan bau tengik dan penurunan kualitas warna serta tekstur ikan. Selain itu, ikan plankton kecil seperti sarden dan dencis berpotensi membentuk histamin apabila tidak ditangani dengan baik. Histamin merupakan senyawa yang dapat memicu keracunan apabila konsumsi dalam jumlah tinggi. Dari sisi gizi, penurunan mutu sensori ikan tidak hanya mempengaruhi tampilan, tetapi juga menurunkan kandungan asam lemak esensial seperti omega 3 serta kualitas protein pada daging ikan, sehingga mengurangi manfaat gizi bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada rancangan solusi atau protokol 4R. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan penerapan protokol penanganan 4R sebagai solusi sederhana yang dapat diterapkan di pasar tradisional. Nah, yang pertama itu adalah reduction, yaitu penurunan suhu produk dengan cara penggunaan cool box atau penyiraman ikan menggunakan air es secara berkala selama penjualan. Nah, yang kedua itu ada restriction, yaitu memisahkan ikan yang mulai menunjukkan penurunan mutu seperti bau amis atau insang memudar agar tidak mencemari ikan yang lainnya.
Nah, yang ketiga adalah replacement, yaitu mengganti media penjualan seperti alas meja, terpal, atau air siraman secara berkala untuk menjaga kebersihan. Nah, dan yang keempat itu adalah review, yaitu pemantauan rutin kesegaran ikan dengan melihat indikator seperti kejernihan mata, warna insang, bau, dan tekstur daging ikan. Selanjutnya itu ada solusi tambahan atau poster visual dan kemasan murah. Nah, selain penerapan 4R tadi, kami juga merekomendasikan pemasangan poster penilaian kesegaran ikan di daerah penjualan. Nah, poster ini berisi panduan visual yang mudah dipahami pembeli, seperti melihat perbedaan antara ikan segar dan ikan tidak segar, seperti dilihat dari kondisi mata, insang, bau, dan juga tekstur. Nah, selain itu, kami juga merekomendasikan penggunaan kemasan murah berbasis bahan lokal untuk menjaga mutu ikan selama penjualan. Nah, di antaranya itu adalah penggunaan daun pisang sebagai pembungkus sementara, serta wadah tradisional seperti keranjang bambu atau rotan yang memiliki sirkulasi udara baik dan juga ramah lingkungan. Seluruh solusi yang kami usulkan telah disesuaikan dengan kondisi pasar tradisional. Proses implementasinya sederhana dan dapat dilakukan langsung oleh pedagang di lapangan, antara lain penggunaan cool box dan es batu untuk menjaga suhu tetap rendah, pemisahan ikan yang mulai rusak dari ikan segar untuk mencegah kontaminasi silang, penggantian alas dan air siraman secara rutin untuk menjaga kebersihan, lalu pemantauan mutu ikan menggunakan panduan visual poster yang disediakan. Yang terakhir, penggunaan kemasan murah seperti daun pisang dan keranjang bambu untuk melindungi ikan dari kerusakan. Dengan implementasi solusi ini, diharapkan mutu ikan di pasar tradisional dapat ditingkatkan tanpa membebani biaya pedagang. Dari hasil observasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penanganan ikan di pasar tradisional masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi mempercepat penurunan mutu ikan. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi sederhana berupa protokol 4R, poster visual penilaian kesegaran ikan, dan penggunaan kemasan murah berbasis bahan lokal. Kami berharap penerapan solusi ini dapat meningkatkan kesadaran pedagang dan pembeli terhadap pentingnya menjaga mutu ikan, sehingga produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman, bergizi, dan berkualitas.